Jadi di tengah-tengah masa yang sukar ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan saya dan saudara, kekristenan saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan. Kenapa harus mengalami pertumbuhan? Sehingga hidup kita kuat menghadapi kehidupan ini dalam kehidupan kita. Kalau saudara semakin mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita, saudara akan kuat dalam, kita tidak takut keadaan apapun. Karena kita tahu rumah kita hanya sementara di dunia ini. Tapi Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Shalom semua. Ya, kalau saya dalam ibadah kedua masih bisa melayani, saudara juga bisa hadir dalam ibadah kedua itu karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Jadi selama bagi saya masih ada kesempatan, saya akan melayani Tuhan. Dan selama saudara juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari saudara untuk datang semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kita perlu Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Temanya saudara pagi hari ini, saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Jadi ibaratkan kalau kita punya anak sudah 2 tahun, 3 anak tuh segitu aja nggak mengalami pertumbuhan. Saudara, ini ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan anak kita. Apakah anak kita misalkan butuh vitamin atau gimana? Pasti saudara akan bawa ke dokter. Cek apa yang salah sehingga anak kita mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita harus mengalami di tengah-tengah masa yang sukar ini. Kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Kita harus semakin bertumbuh. Keadaan sedunia ini, saudara, semakin meresahkan. Saudara, bisa membuat kita takut. Bisa membuat kita khawatir. Bisa membuat kita cemas. Bisa kehilangan damai sejahtera. Bisa kehilangan sukacita. Tapi kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, saudara, dalam kehidupan kita, kita akan kuat. Karena Allah kita adalah Allah yang punya rencana yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Jadi di tengah-tengah masa yang sukar ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan saya dan saudara, kekristenan saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan. Amin, saudara. Ya, bukan hanya kita punya anak, kasih makan ini, kasih semakin supaya bertumbuh, nggak salah. Tapi kekristenan kita sebagai pengikut Tuhan, saudara, harus mengalami pertumbuhan. Kenapa harus mengalami pertumbuhan? Sehingga hidup kita kuat menghadapi kehidupan ini dalam kehidupan kita. Kalau saudara semakin mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita, saudara akan kuat dalam, kita tidak takut keadaan apapun. Karena kita tahu rumah kita hanya sementara di dunia ini. Tapi Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita bisa kuat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi hari ini, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami hari-hari keadaan hari ini, saudara mengalami pertumbuhan, saudara akan kuat. Ingat saudara, bahwa Tuhan Immanuel berserta dengan kita. Tapi kitanya harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kitanya harus bertumbuh rohani kita. Makanan kita adalah firman Tuhan. Jangan sampai hari ini, di tengah keadaan hari ini, kita menjauh daripada Tuhan. Di sini tidak ada. Kita tidak beribadah. Kita tidak berdoa. Saudara, kita tidak memuji, menyembah. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita? Karena saya dan saudara adalah manusia roh. Makanan manusia roh adalah firman Tuhan. Makanan manusia roh adalah berdoa. Makanan manusia roh banyak pujian penyembahan hari ini. Yang membuat kita kuat. Dan kita tidak akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Di tengah keadaan hari banyak orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupannya. Bagi anak-anak Tuhan saya dan saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Saudara, amin saudara. Yang bertumbuh dalam kehidupan rohani. Jasmani tidak salah. Kita pasti kalau mau bertumbuh, kasih makan terus. Makanan yang bergizi, ya. Betul. Tapi ingat, kita manusia roh. Makanan kita adalah firman, makanan kita adalah doa, ujian penyembahan. Supaya kita terus bertumbuh dalam kehidupan, supaya kita kuat menghadapi apapun dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Waktu kita, saya dan saudara sebagai orang, kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya dan saudara dan menjadi berkat. Menjadi berkat bukan
berkat Pak di tengah keadaan yang susah, masa saya harus memberi? Bukan itu menjadi berkat. Tidak salah, itu termasuk. Tapi kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Di tengah-tengah keadaan hari ini, saudara, perkataan kita yang keluar adalah perkataan firman. Perkataan kita yang keluar perkataan yang membangun. Jadi berkat bagi mereka. Kenapa ini? Ada apa ya? Oh, karena dia adalah orang Kristen. Saudara, kita harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kuat menghadapi kehidupan hari-hari ini. Oleh sebab itu saya dan saudara kita harus bertumbuh. Berakar dulu terlebih dulu. Akar ya. Berakar di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Dan menjadi berkat. Perkataan kita bisa menjadi depan. Ketika banyak orang sekarang lagi mengalami galau. Ketika kita bertemu dengan dia. Ada kekuatan beda. Perkataannya menguatkan. Jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, saya dan saudara, nggak mungkin kita jadi berkat ketika dengar orang sesuatu sedang mengalami masalah. Iya, kita juga sama lebih daripada itu. Betul, kita ngalaminya sama. Karena ikut Tuhan, Tuhan tidak berjanji, ikut aku maka kamu tidak ada masalah. Tidak. Ikut aku ketika kamu ada masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Amin, saudara. Kasihnya begitu besar kepada kita. Sehingga kita tidak boleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Pengorbanannya sudah luar biasa bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan kita sampai hari ini saudara tidak berakar dalam Kristus. Tidak bertumbuh dalam Kristus. Dan menjadi berkat, saudara. Ya, dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Karena tujuan kekristenan saya dan saudara apa? Tujuan kekristenan kita dalam kehidupan kita. Ada yang ngomong, tujuan kekristenan kita apa? Itu pasti. Ya. Masuk surga. Iya. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita melakukan firman Tuhan, pasti masuk surga. Amin, saudara. Amin. Tapi tujuan hidup kita juga harus semakin hari semakin serupa, semakin hari semakin serupa dengan dunia. Betul. Kita masih ada di dunia ini, saudara. Kita bisa makin hari makin serupa dengan dunia ini. Tapi Tuhan mau hidup saya dan saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Artinya, bukan wajahnya sama, mukanya sama, rambutnya sama, bukan. Serupa dengan Kristus, saudara, kita memiliki karakter Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kalau kita memiliki karakter Kristus, keluarga kita akan bahagia. Perkataan kita yang keluar adalah firman Tuhan. Perkataan yang menguatkan di tengah-tengah keadaan hari. Di luar banyak hari ini keluarga yang sedang banyak masalah hari ini, saudara. Kita harus mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau kita memiliki karakter Kristus, kita tahu Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita pegang firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Bahkan rohnya ada di dalam kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita harus bertumbuh. Hari ini keadaan bisa membuat kita bertumbuh. Karena kita masalah terus yang kita hadapi ke depan ini. Bagaimana ke depan ini? Ini keadaan ini. Pada ingat. Tuhan kita ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, keadaan bisa menggerus kita hari-hari ini. Saudara. Tapi kalau kita bertumbuh, kita tidak takut. Dan kita percaya bahwa rumah kita bukan di dunia ini. Tapi rumah kita di surga Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Ya, jadi tujuan kekristenan kita itu apa? Bukan masuk surga. Surga itu pasti, surga itu pasti. Kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Bukan semakin serupa dengan dunia ini. Jadi untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus berakar di dalam, bertumbuh dan menjadi berkat. Supaya hidup saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Angkat tangan biar Tuhan tahu. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang, saudara. Biar Tuhan tahu. Amin, saudara. Kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa hidup saya dan saudara bertumbuh dan menjadi berkat, saudara, kita tidak mungkin berkenan, saudara. Kita nggak berakar. Kalau saya dan saudara tidak berakar, nggak akan kuat hidup kita. Kita punya tanaman itu sudah berakar, Pak. Coba aja. Saudara, susah nih, udah berakar dalam. Kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tapi kalau kita tidak berakar menjadi berkat,
Kita tidak mungkin berkenan. Kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Karakter Kristus tidak ada di depan saudara. Dan kita tidak mungkin menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Padahal kita memperkatakan visi dan misi itu, saudara. Tiap sebulan sekali kita mau menjadi umat yang layak bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dari mana iman kita kelihatan? Dari mana? Ketika kita berakar. Ketika kita bertumbuh dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat iman itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu Kolose 2 ayat 6-7 Paulus mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya dan saudara sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Dia semua. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita banyak dengar firman Tuhan. Harus bertambah teguh. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalau kita melihat saudara, ini kewajiban kita setelah saya dan saudara menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam mengikut Tuhan. Yang harus kita lakukan, saya ulang. Firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, benar. Karena itu hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman di tengah hari ini. Yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Masih enggak? Saya dan saudara melimpah dengan syukur. Ada enggak rasa syukur? Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang diberikan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kesehatan yang Tuhan berikan bagiku. Tuhan, terima kasih hari ini aku masih bisa beribadah kepada Tuhan. Aku perlu Tuhan. Karena aku ini Tuhan manusia, roh. Memang ada tubuh dan jiwa. Tapi ada roh dan Allah adalah roh. Masih enggak kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Di tengah-tengah keadaan hari ini. Tadi yang pertama, kamu telah menerima Kristus. Jadi kewajiban kita setelah kita menerima Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita, saudara, supaya kita mengalami pertumbuhan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari, saudara, semakin tidak baik dalam kehidupan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Menerima. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita mengenal Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Allah yang memberikan nyawanya bagi saya dan saudara supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kita dipilih oleh Tuhan, diselamatkan, yang kita dapatkan kapan? Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diberikan semuanya kepada kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, karena itu, yang kedua, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan bergeser kalau kita berakar. Saudara, kalau tumbuhan udah berakar, kita mau cabut, aduh susah nih, akarnya udah sampai dalam. Dalam kehidupan. Tuhan mau kita berakar di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita sudah berpindah, saudara, ingat saudara. Siapa saya dan saudara di dunia? Kita sudah berpindah dari kutuk kepada berkat. Dari kematian yang harusnya kita binasa. Kepada kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita hidup bagi kebenaran bagi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita, saudara, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan mau kita mengikuti konsisten terus di dalam Dia di tengah keadaan hari ini. Di tengah masalah persoalan, tetap aku ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus. Kita harus konsisten dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Kita harus terus tinggal di dalam Dia. Masih ingat saya dan saudara, buat saya juga. Masih ingat saya dan saudara tinggal di dalam Dia. Masih ingat saya dan saudara di tengah keadaan. Masih ingat kita berdoa kepada Tuhan. Masih ingat kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Masih ingat kita memuji, menyembah Tuhan di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, saudara. Terus tinggal di dalam Dia. Kalau saudara terus tinggal di dalam Tuhan, saudara akan kuat. Dunia apapun yang terjadi, saudara tetap kuat. Karena apa? Tinggal di dalam Dia. Aku manusia roh. Allah adalah roh. Ketika aku tinggal di dalam Tuhan, maka roh Tuhan dan roh aku ada. Bahkan Tuhan bisa berbicara banyak kepada saya dan saudara untuk apa yang harus kita lakukan
dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jangan sampai saya dan saudara sudah jadi orang Kristen, sudah jadi jemaat lama Pak, tapi kita tidak tetap di dalam Dia. Kenapa tidak tetap? Karena kita menyimpang dari jalan Tuhan, mau jalan sendiri. Karena saya dan saudara keluar dari kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Karena kita tinggalkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hati-hati saudara di tengah-tengah keadaan hari ini. Ini juga buat saya, kalau firman yang saya bawakan pasti ini firman buat saya dulu saudara. Hati-hati saudara di tengah-tengah keadaan hari ini. Saudara yang bisa meninggalkan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan di luar di sini adalah, wah nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Hari ini pusing hari loh. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Yang ketiga tadi di ayat, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar. Berakar di dalam firman, dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak cukup percaya saja, tidak cukup. Harus percaya, yes. Tidak cukup saya dan saudara beribadah saja, betul harus ibadah, tapi tidak cukup. Tidak cukup apalagi saudara, tidak cukup melayani, yang melayani, Pak saya sudah melayani, bagus bersyukur. Tidak cukup. Tidak cukup jadi pengerja, tidak cukup saudara. Dalam kehidupan kita saudara. Tidak cukup kita sudah jadi hamba Tuhan, melayani firman Tuhan, melayani melayani singan, melalui pengkhotbah, jadi keberkah. Tidak cukup saudara. Kita harus berakar di dalamnya. Supaya apa Tuhan mau? Kuat kita dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berakar hari ini seperti tubuh Tuhan, nggak akan kuat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya dan saudara. Dan keempat, dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Artinya saudara baru kita bisa bertumbuh dan akan membuat kita bertambah teguh dalam saya. Apalagi di tengah-tengah keadaan hari ini. Bukan hanya bertumbuh saja, betul. Tapi kita bertambah teguh dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen, saudara, orang percaya pada Tuhan, kita tidak bertumbuh. Kenapa Pak tidak bertumbuh? Keadaan. Kenapa kita tidak bertumbuh? Karena masalah persoalan. Betul. Tuhan berkata ikut aku. Tidak ada masalah. Tidak. Ikut Tuhan. Ketika ada masalah pasti ada jalan keluar. Bagi saya dan saudara. Dalam kehidupan kita. Karena kondisi mungkin hari-hari ini. Saudara. Sehingga kita tidak dibangun di atas Dia. Kita tidak berakar di dalam Dia. Kenapa kita bisa tidak berakar di dalam Dia? Karena apa juga? Karena gesekan. Apalagi kalau hari kemarin kan bulan tentang jaga hati. Kalau hari ini saya dan saudara tidak jaga hati dalam keluarga, nenek bilang berbahaya. Padahal keluarga sudah dipersatukan oleh Tuhan. Ingat, diberkati. Tuhan yang memberkati kita. Bahkan Tuhan mengatakan, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hati-hati saudara. Gesekan demi gesekan bisa terjadi hari di tengah keadaan hari ini. Saudara, dan kita tidak bertumbuh. Bahkan kita menyimpan diam-diam ya, sakit hati. Menyimpan diam-diam kepahitan. Menyimpan kekecewaan. Buang semua kepahitan, kekecewaan itu, buang sampah. Yang akan merusak keluarga kita. Akan merusak hidup kita. Buang. Saudara pasti kalau ada sampah di rumah, wah itu udah sampah bekas makan sate tadi taruh aja 3 hari banyak lalor gitu, ngomong itu lalor, saudara buang. Di sini kepahitan, sakit hati dalam hidup enggak dibuang, itu buang kata Tuhan. Amin. Kekecewaan dalam kehidupan kita. Di mana kita tinggal? Seharusnya tinggal di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, saudara, dan menjadi kuat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Tapi kalau hari ini cek saya dan saudara, kalau hari ini saya dan saudara tambah loyo, tambah kuat hidup. Bisa ketahuan. Tambah loyo atau tambah kuat. Di mana selama ini, kalau kita tambah loyo, berarti dalam kehidupan kita bukan di Kristus. Kita di luar Kristus. Kenapa saya katakan? Kalau kita benar di dalam Kristus, kita ada doa. Kita ada merenungkan firman Tuhan. Ada pujian penyembahan. Kita ibadah, ada peka, ikut peka, saudara. Amin. Kenapa? Karena kita ini manusia roh. Betul ada tubuh dan jiwa, tapi manusia roh. Kita butuh makanan roh itu apa? Itu makanan roh.
Tidak salah kita makan capcay goreng, gado-gado, piyonghai. Tidak salah. Harus juga makan itu. Tapi itu untuk jasmani kita. Tapi makanan roh adalah firman Tuhan. Makanan roh adalah berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Makanannya adalah memuji menyembah Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita akan kuat. Bisa kita nangis, saudara, ketika saudara benar-benar sungguh-sungguh ketika memuji. Enggak lah gitu aja memuji, enggak. Kita sungguh-sungguh memuji, saudara bisa ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita turun dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Karena kita di dalam Kristus. Orang yang berakar, saudara, ada goncangan apapun, kita tidak lepas masalah. Ada masalah apapun, tidak bergeser, tetap di dalam Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman tadi yang telah diajarkan kepada. Kita terus bertambah teguh. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, mendengar terus bertambah teguh. Diteguhkan terus oleh firman Tuhan. Sehingga saudara bisa, saudara, keluarga kita bagaimana dengan keadaannya? Ada masalah nggak? Ada. Tapi bagaimana? Bahagia Pak. Karena kita berakar di dalam Tuhan. Amin saudara. Pekerjaan betul lagi gini. Kita percaya. Karena Tuhan sanggup pulihkan kita apapun keadaannya. Tetap kita teguh di dalam Tuhan. Saudara, jangan sampai kita saudara meninggalkan Dia. Enggak gereja-gerejaan lagi. Enggak peka-pekaan lagi. Pada siapa yang butuh? Kita butuh Tuhan. Dalam kehidupan kita. Hati-hati loh saudara. Hari-hari ini tidak mudah saudara. Oleh sebab itu mari kita mengalami pertumbuhan lebih dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini penting saudara. Dan hatimu melimpah dengan syukur. Coba cek. Apakah saudara hari ini melimpah dengan syukur? Sekalipun beda pendapat, beda masalah dengan suami istri. Masih nggak ada rasa syukur? Tuhan terima kasih Tuhan. Gitu-gitu juga istri saya mungkin cerewet-cerewet. Tapi aku bersyukur untuk istri yang cerewet. Untuk suami yang rada galak, memang kalau saya nggak gitu, memang nggak berubah juga Tuhan berikan. Masih nggak ada syukur. Tuhan bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan. Tuhan bersyukur kata anak buat papa mama yang Tuhan berikan. Masih nggak ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Karena bersyukur adalah buah dari karakter. Masih nggak ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Masih nggak ada sukacita tetap dalam keadaan hari-hari di saya dan saudara. Apa yang terjadi di hubungan pribadi kita dengan Tuhan berakar. Kalau kita sungguh-sungguh berakar dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada satupun badai, saudara, dalam kehidupan dia yang bisa menggeser kita dengan Tuhan. Di luar banyak hari ini. Gimana? Masih ibadah? Enggak ibadah beda. Hati-hati loh, saudara. Bisa lama-lama menggeser, tanya sedikit, enggak ibadah hari ini. Minggu depan, enggak ibadah lagi. Enggak ibadah lagi. Siapa yang perlu? Kita yang perlu kepada Tuhan. Betul apa betul? Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini daging ini kuat, saudara. Sekali, saudara, enggak ibadah, enggak apa-apa. Minggu depan masih ada ibadah, betul. Minggu depan, nanti. Makin lama kita makin menjauh. Itu. Bukan semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Hati-hati saudara, hari-hari ini saudara. Di akhir zaman ini saudara. Tidak ada bisa yang menggeser kita dengan Tuhan. Baik itu keadaan, baik itu masalah, baik itu kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara berakar, akan tetap teguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Semua tetap teguh. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tetap. Bahkan kita bisa disiplin rohani. Hati-hati hari ini. Bisa-bisa saudara dengan keadaan hari ini, kita sudah tidak disiplin lagi rohani. Kita sudah tidak membaca firman Tuhan. Kita tidak merenungkan firman Tuhan lagi. Kita tidak berdoa. Kita tidak memuji menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rindu saudara sebagai jemaat yang Tuhan sudah adakan. Semua bertumbuh secara rohani. Bertumbuh imannya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Terlebih lagi kita harus disiplin rohani. Kalau saudara disiplin rohani, karena ini daging maunya menjauh daripada Tuhan saudara. Daging maunya tidak beribadah. Daging maunya tidak merenungkan firman Tuhan.
kalau scroll dari ini ya, seringkali istri saja gua kalau saya lihat lagi firman, scroll terus, bukan tuh firman Tuhan. Hati-hati. Kalau scroll saudara bisa berjam-jam terus, waduh, di rame, wah, masalah-masalah akhirnya banyak kan scroll terus. Firman, hati-hati. Kita diisi terus hal-hal yang demikian dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi jika saya dan saudara bertumbuh secara rohani, yang terjadi. Cinta kita sama Tuhan semakin menyala-nyala dalam kehidupan. Sekalipun kita ada masalah. Saudara, cinta kita masih sama Tuhan menyala-nyala, saudara. Tidak padam, saudara. Bukan seperti asap, tahu kalau asap, saudara. Lihat asap kan kecil, hilang aja asap. Roh kita tetap menyala-nyala. Karena kita cinta sama Tuhan. Amin. Hati kita rindu terus sama Tuhan. Coba saudara waktu pacarannya, kalau yang jadi pacar, itu datang-datang di sebelah poye kayak di luar kota, aduh, hayang gancang katimu, rindu katimu, kangen. Betul apa betul? Ajeng Tuhan kok mau lagi. Dia yang menyelamatkan kita. Dia pemilik hidup kita. Dia yang punya rencana yang besar dalam hidup kita. Masa depan kita, keluarga kita, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita malah menjauh daripada Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang membuat kita menentukan apakah saya bisa bertumbuh secara rohani atau tidak dalam kehidupan kita, saudara. Semakin kita berakar bertumbuh dalam firman Tuhan, semakin saudara menentukan sejauh mana pertumbuhan rohani saya dan saudara. Amin, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara, ya, kalau kita berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, tidak asal-asalan. Dalam keluarga tidak asal-asalan, dalam pekerjaan tidak asal-asalan. Jadi banyak hari ini saudara, karena keadaan asal-asalan, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Bagaimana di keluarga juga asal-asalan, ketika kita sungguh-sungguh dengan keluarga yang Tuhan berikan, ketika kita sungguh-sungguh dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, dengan kita sungguh-sungguh dengan pelayanan yang Tuhan berikan. Tuhan melihat hati. Manusia melihat dari luar, tapi Allah melihat hati kita. Kita terbatas Tuhan, tapi Tuhan lihat hati kita. Kita punya hati yang sungguh-sungguh. Saudara akan melihat perkara-perkara dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan di tengah-tengah keadaan hari ini kita asal-asalan. Padahal Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita, tapi kitanya bagian ini, nggak mungkin lah. Udah nggak keadaan nggak mungkin. Bagi Tuhan mungkin lah, saudara. Oleh sebab itu Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, mendengar dan melakukan. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, masalah persoalan bisa. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada nggak orang yang mendirikan rumah di atas pasir? Kalau saudara ada orang yang mendirikan rumahnya pada ngaco itu mah ya, mana kekuatan diberi banjir seketikanya gebruk, nggak mungkin. Tapi harus didirikannya di atas batu. Terlebih lagi batu apa? Batu karang yang teguh, yaitu Yesus Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau kita lihat ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Mendengar dan melakukan. Amin, saudara. Kalau kita lihat, dibangun di atas batu, fondasinya batu, saudara. Ini bisa disebut ke orang yang bijaksana. Mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita, saudara, mendengar, yes. Tapi kita sesuai dengan sejalan dengan kita, saudara. Wah, luar biasa. Tapi, mana coba. Ampuni istrimu, ampuni suamimu. Kehilangan, mana enak itu. Coba. Tuhan mau bukan gimana-gimana itu urusan Tuhan. Lakukan menjadi pelaku firman. Coba ketika saudara di keluarga misalkan ya, aduh suami lagi gitu, tapi istri mau melakukan firman Tuhan sebagai istri, sebagai penolong. Tuhan bisa menjamah hati suami. Bisa ketemu sekali waktu saudara, ketika ketemu nangis di depan kita. Bukan kita yang hebat.
tapi Tuhan yang berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Amin saudara. Itu orang yang bijaksana saudara. Kita memang tidak bisa mengubah suami kita. Kita tidak bisa mengubah istri kita. Betul apa betul? Kurang keras ini ragu-ragu. Betul apa betul? Tapi Tuhan menjamah, nangis. Banyak hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa mengubah istri kita, suami kita, anak-anak kita, nggak bisa. Makin kecil. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa menjamah istri kita, suami kita. Keluarga yang tidak bahagia, saudara bisa bahagia. Amin saudara. Karena Tuhan mau keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, supaya kita jadi saksi Tuhan, jadi berkat. Di tengah keadaan hari ini, keluarga dia mah bahagia terus ya. Apa rahasianya? Bukan hebat. Karena kita punya Tuhan, datang kepada Tuhan yang mengubah. Amin saudara. Kalau saudara mengubah dengan diri kita sendiri, kekuatan di sini, jadi apa? Berantakan. Betul nggak? Jadi rame. Lu bisa gitu, gua juga bisa gini. Lu gitu, gua juga bisa gini. Aduh, liar. Betul nggak ya? Jadi akhirnya jedut. Aduh, berat. Tapi Tuhan jamah suamiku. Amin. Tuhan jamah istriku. Tuhan jamah anak-anakku. Amin, saudara. Amin. Ketika hujan turun, banjir datang melanda, rumah itu tidak roboh. Sebab didirikannya di atas batu. Rumah itu bergerak. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita seringkali mau jadi pelaku firman yang sesuai dengan kita. Pak, kalau istri saya baik, suami saya mau jadi pelaku firman, saudara. Aku mau mengasihi istriku, aku mau menghormati istriku. Itu bukan pelaku firman. Tapi ketika dia belum baik pun, belum berubah, saudara menjadi pelaku firman, istri sampai bisa sekali waktu nangis di depan suami. Karena jamahan daripada Tuhan. Amin, saudara. Bertumbuh, kita keluarga harus menjadi bertumbuh di tengah-tengah keadaan hari. Anak-anak kita doain terus, coba saudara. Kita jangan sampai kita nggak mendoakan anak-anak saudara hari ini. Ya, nanti kita ngomong, wah anak-anak kamu liar, susah nggak kayak anak sini. Ngedoakan kita tuh. Bisa melawat dia. Apalagi ke depan kita tidak tahu bagaimana ke depan. Tapi bawa keluarga datang kepada Tuhan. Kita ibadah, masuk, dia juga sekolah itu. Dibekali oleh firman Tuhan. Dasarnya. Akarnya kuat dalam kehidupan. Ya. Rumah itu tidak roboh. Firman Tuhan tadi mengatakan, masa depan kita tidak roboh. Amin saudara? Kurang keras. Amin saudara? Pernikahan kita tidak roboh. Ya. Keluarga kita tidak roboh, kita tetap kuat. Kenapa bisa kuat? Karena kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan keluarga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya dan saudara. Dialaminya sama. Apa yang membedakannya? Karena kita berakar, bertumbuh dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Kedepan kita tidak tahu apa yang terjadi saudara. Tapi kalau kita punya fondasi yang luar biasa, berakar bertumbuh pada firman Tuhan, akan kuat dalam kehidupan saya dan saudara. Bangun kehidupan doa saudara. Bangun kehidupan, apalagi pujian penyembahan hari-hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan saudara. Karena itu pujian berulang-ulang saya katakan itu adalah firman Tuhan. Yang kita ulang-ulang terus. Ketika saudara sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan datang atau di rumah, saudara bisa nangis. Dilawat oleh Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan melihat hati kita saudara. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka lawatan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan roh kita di tengah akan padam. Terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin saudara. Oleh sebab 2 Timotius 2 ayat 1 mengatakan demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Pak, kalau jadi kuat apa? Kalau nggak ada masalah, kalau suami nurut, istri enggak. Di sini enggak. Jadilah kuat ya oleh kasih karunia dalam apa? Kristus Yesus. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada dalam kehidupan kita. Ya, tengah-tengah situasi hari ini, tapi kita memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Kita tidak akan gugur dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara akan melihat, mengalami yang besar dan ajaib. Amin, saudara. Dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita akan melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Mari, saudara, di tengah kami
kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Setelah kita percaya Tuhan, hendaklah engkau berakar dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Bila kasih pelayan